Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yosef Mario Kabelendain, NIM 21120165, kelas D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS PDT. Baik, nomor satu di sini diminta untuk membuat program sederhana menggunakan MPI Send dan MPI Retrieve dan jelaskan setiap script dari program tersebut. Baik, di sini ada include studio A, kedua include MPIH, lalu itmain id argc char argv, setelah itu in rank size, setelah itu in data. Baik, lalu di sini ada inisialisasi lingkungan MPI. Di sini adalah bagian inisialisasi lingkungan MPI, yaitu MPI init, argc dan argv. Lalu di bagian untuk mendapatkan rank dan size dari komunikator global ada MPI com rank, MPI com word rank, MPI com size, MPI com word size. Lalu di sini ada if. Di sini ada kondisi if size jika size lebih besar dari 2, print fprint there program membutuhkan minimal 2 proses. Lalu ini adalah membuat baris baru MPI board, MPI comword, 1. Lalu di bagian proses 0 mengirim data ke proses 1. Jika rank sama dengan 0, data sama dengan 42, MPI send data, 1, MPI in, 1, 0, MPI comword, print proses %d mengirim data %d ke proses 1. Lalu baris baru rank data. Lalu di bagian proses 1 menerima data dari proses 0 ada else if. Ini juga adalah kondisi else if rank sama dengan 1, MPI ref data 1, MPI in 0,0, MPI comword, MPI status iground, print proses %d menerima data %d dari proses 0 baris baru rank data. Lalu terakhir adalah bagian terminasi lingkungan MPI, yaitu MPI finalize. Setelah itu kembali angka 0, return 0. Lalu di bagian nomor 2, di nomor 2 diminta untuk membedakan point to point
communication antara pengguna, explicit synchronization dan limit synchronization. Jelaskan setiap baris dari kode tersebut. Baik, di sini yang membedakan, di sini ada dua buah script, yaitu nomor 2A dan 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan script bagian nomor 2A. Jadi di sini nomor 2A seperti biasa, di sini kerangkanya, kerangka programnya. Di sini bagian inisialisasi lingkungan MPI init, ARGC dan ARPV. Lalu untuk mendapatkan untuk mendapatkan rank dan size dari komunikator global, ada MPI com rank, MPI com word rank, lalu MPI com size, MPI com word size. Lalu di bawah ada kondisi, yaitu untuk memastikan terdapat minimal 2 proses. Baik, di sini jika size lebih kecil dari 2 program membutuhkan minimal 2 proses. Setelah itu garis baru MPI abort, MPI convert. Lalu setelah itu ada proses dengan rank 0 mengirim data ke proses dengan rank 1. Di sini jika rank sama dengan 0, variabel data akan menyimpan nilai 42. Lalu MPI send data 1, MPI in 1 0, MPI convert. Lalu print proses %d mengirim data %d ke proses 1. Setelah itu baris baru rank data. Lalu di bagian proses dengan rank 1 menerima data dari proses dengan rank 0. Jika LCIF rank sama dengan 1, MPI range data 1, MPI 0,0, MPI convert, MPI status agree, print proses, dia akan mencetak proses %d menerima data %d dari proses 0, baris baru rank data. Lalu ada bagian dari sinkronisasi eksplisit menggunakan MPI barrier. MPI barrier, MPI convert, terminasi MPI finalis. Setelah itu kembalikan angka 0, return 0. Lalu 2B baik, tadi nomor 1 saya belum menjalankan programnya, dan sekarang saya akan menjalankan programnya, dan hasilnya ada. Lalu saya akan menjalankan nomor 2A. Baik, ada hasilnya. Sekarang ke 2B. Baik, 2B seperti biasa. Di sini saya menyusun kerangka dari program ini. Lalu di sini ada inisialisasi MPI init, ARGC, RGF.
Lalu di bagian mendapatkan rank dan size dari komunikator, MPI com rank, MPI com word rank, MPI com size, MPI com word size. Lalu di bagian kondisi, kondisi ini memastikan terdapat minimal 2 proses jika size lebih kecil dari 2. Print there, program membutuhkan minimal 2 proses, MPI abort, MPI convert. Lalu di bagian proses dengan rank 0 mengirim data ke proses dengan rank 1. Sini kondisi jika rank sama dengan 0, variabel data akan menyimpan nilai 42. Lalu MPI send data 1, MPI in 1,0, MPI convert. Lalu print proses %d mengirim data %d ke proses 1. Itu baris baru rank data. Lalu proses dengan rank 1 mengirim data dari proses dengan rank 0. Sini ada else if rank sama dengan 1, in juga kondisi, MPI ref data 1, MPI in 0,0, MPI convert, MPI status iGround. Lalu print proses %d menerima data %d dari proses 0, baris baru rank data. Lalu bagian implicit synchronization tidak ada barrier eksplisit. Lalu terminasi MPI finalis. Lalu return 0, kembalikan angka. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga diminta untuk menjelaskan kode program dari program untuk implementasi collective communication dengan menggunakan global product. Jelaskan setiap baris kode itu. Baik, di sini seperti biasa sudah dibuat kerangka dari program ini. Lalu bagian ada in main, in argc, char, rgv, in rank, size, in local, value sama dengan 2, nilainya 2, nilai lokal setiap proses. In global product 0, MPI unit, argc, rgv, MPI com rank, MPI com word rank, MPI com size, MPI com word size. Jadi sini setelah itu ada bagian setiap proses memiliki nilai lokal yang berbeda. Local value sama dengan local value tambah rank. Lakukan operasi redukasi dengan MPI prod. MPI reduce local value global product 1, MPI unit, MPI prod nor, MPI convert. Lalu ada kondisi yaitu jika rank sama dengan 0, print nilai produk global %d baris baru global produk. Setelah itu MPI finalis return 0, kembali angka 0. Lalu kita ke nomor 4. Baik, nomor 4 di sini sudah biasa kita membuat rangka program. Lalu di sini saya akan menuliskan yang bagian-bagian program yang penting. Baik, di sini ada kondisi jika rank sama dengan 0, proses 0 ingin mengunci sumber daya 1. Baik, di sini programnya MPI send 0,0, MPI ini 1,0, MPI convert. Print proses 0 mengunci sumber daya 1 harus. Setelah itu baris 0, baris baru. Di sini ada bagian proses 0 mencoba mengunci sumber daya 2.
Di sini kodenya MPI read 0 MPI in 1,0 MPI convert MPI status icon print proses 0 mencoba mengunci sumber daya. Habis setelah itu else if rank sama, jika ini adalah kondisi, masih kondisi, baik jika rank sama dengan 1, proses 1 ingin mengunci sumber daya 2 MPI send 0 MPI init 0,0 MPI convert print proses 1 mengunci sumber daya 2 baris baru. Lalu proses 1 mencoba mengunci sumber daya 1 itu dengan kode MPI ref 0,0 MPI init 0,0 MPI convert MPI status icon print proses 1 mencoba mengunci sumber daya 1 lalu baris baru, lalu MPI finalis mengakhiri program ini dan kembalikan angka 0. Baik, terima kasih. Baik, tadi lupa menjalankan program di nomor 2B dan 3 dan 4. Baik, di sini saya akan menjalankan program nomor 2B. Baik, di sini hasilnya sudah muncul. Lalu saya menjalankan program di nomor 3. Baik, di sini juga muncul. Lalu saya menjalankan di program nomor 4. Baik, ini juga muncul. Baik, saya akan lanjut ke nomor 5. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. Baik, jawabannya di sini topologi Cartesian adalah salah satu jenis topologi yang digunakan dalam implementasi virtual topologi, terutama dalam jaringan komputer dan telekomunikasi. Topologi ini didasarkan pada konsep koordinat Cartesian seperti yang digunakan dalam matematika dan geometri. Dalam konteks virtual topologi, topologi Cartesian mengacu pada cara sebuah jaringan virtual dibentuk dan menggabungkan dua atau lebih jalur sirkuit fisik yang berbeda menjadi satu jalur virtual. Ide dasarnya adalah untuk menciptakan jalur komunikasi yang optimal antara dua titik tertentu dalam jaringan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Berikut adalah beberapa karakteristik dan keuntungan dari topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. 1. Penggabungan sumber daya. Yang kedua, redundansi. Yang ketiga, optimalisasi jarak dan latensi. Yang keempat, skalabilitas. Dan kelima, manajemen sumber daya. Dalam praktiknya, implementasi virtual topologi dengan topologi Cartesian memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak khusus yang dapat mengelola dan mengoptimalkan rute komunikasi antara node dalam jaringan. Baik, terima kasih. Inilah sekian hasil presentasi UAS PDT dari saya. Baik, terima kasih.